Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada, khususnya para peserta diklat calon kepala sekolah yang kebetulan, terutama lagi kebetulan yang beberapa diantaranya dari ke saya menanyakan tentang bagaimana cara mengisi matrik rencana peningkatan kompetensi calon kepala sekolah yang berbasis AKPK. Meskipun tahun ini saya tidak menjadi pengajar di diklat calon kepala sekolah, namun dari berbagai bahan yang saya kumpulkan, maka saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan harapan mudah-mudahan ini bisa membantu mempermudah para peserta diklat calon kepala sekolah dimanapun saja berada, terutama untuk tahun ini. Siapa tahu tahun depan berubah kan, perubahan kan bisa sewaktu-waktu. Nah, untuk menyingkat waktu, saya share screen saja dari materi yang sudah kami siapkan. Nah, jadi sekali lagi ini adalah menjawab pertanyaan dari peserta diklat calon kepala sekolah terkait dengan bagaimana cara mengisi matrik rencana peningkatan kompetensi yang disingkat PK berbasis hasil AKPK. Ini biodata saya ya Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau nanti mau berkomunikasi bisa lewat telepon. Ini nomor telepon saya. Ini nomor telepon yang pertama, kedua ini tidak pakai WA. Yang pakai WA yang terakhir yaitu 0821 530 03192. Channel YouTube saya adalah Dalyana Berbagi Channel. Ini kalau Facebook, dan ini blog saya, ini email saya. Itu informasi singkat tentang saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Perlu saya sampaikan, sebelum kita bersama-sama nantinya untuk mengisi matrik peningkatan kompetensi, perlu saya jelaskan secara singkat terkait dengan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah yang berbasis AKPK itu. Yang sebenarnya ini juga sudah ada di bahan bacaan yang sudah Bapak Ibu peserta diklat calon kepala sekolah terima. Hanya mungkin dengan membaca saja, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu membaca saja itu sudah paham, namun masih tidak yakin. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan peningkatan kompetensi berbasis AKPK itu adalah kegiatan peserta diklat calon kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya berdasarkan kebutuhan individu. Jadi tiap peserta tidaklah sama. Kenapa? Karena itu didasarkan dari hasil AKPK yang Bapak Ibu sudah isi instrumennya. Di mana di situ nanti dasarnya adalah diambil satu buah indikator kompetensi terendah untuk setiap dimensi kompetensi. Nah, bagaimana caranya adalah dengan cara belajar dari kepala sekolah mentor 2. Kepala sekolah mentor 2 itu siapa? Adalah kepala sekolah magang 2 atau kepala sekolah di sekolah lain, bukan kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan peningkatan kompetensi berbasis AKPK itu. Jadi peserta diklat nanti memilih salah satu indikator dari setiap kompetensi
pada AKPK yang paling rendah. Nah, ingat sekali lagi yang paling rendah. Jadi kalau di situ nilainya 4321 ya dicari yang satu dulu. Kalau satu tidak ada baru yang dua. Kalau dua tidak ada ya berarti yang paling rendah itu tiga. Nah, kalau sudah empat semua berarti tidak ada yang paling rendah karena nilai tertingginya 4. Nah, kemudian berupaya untuk meningkatkan kompetensi tersebut dengan cara belajar dari kepala sekolah mentor 2 di sekolah magang 2 atau di sekolah lain. Jadi untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu yang didasarkan dari hasil AKPK diambil salah satu indikator terendah dari setiap dimensi kompetensi itu. Nanti caranya adalah dengan belajar dari atau kepada kepala sekolah mentor 2 di sekolah magang 2 atau di sekolah lain, bukan kepada kepala sekolah di sekolahnya sendiri. Kalau kepala sekolah di sekolahnya sendiri itu adalah sebagai mentor 1. Bagaimana caranya? Ini belajar dapat melalui wawancara, studi dokumentasi, kemudian observasi kegiatan yang dilakukan kepala sekolah mentor 2. Meskipun kalau menurut saya masih bisa ditambahkan satu. Di samping observasi kegiatan, juga bisa observasi lingkungan. Kenapa? Karena bisa jadi kegiatannya sudah dilakukan yang lalu, tapi masih ada bukti-bukti kegiatan itu yang adanya di lingkungan, mungkin tidak ada di dokumentasi. Jadi setelah wawancara, wawancara itu didukung dengan hasil kegiatan yang sudah dilakukan mungkin beberapa saat atau beberapa waktu sebelumnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada indikator yang rendah, ketika didiskusikan dengan kepala sekolah, misalnya yang rendah itu di pelaksanaan supervisi. Nah, kebetulan kepala sekolah, mungkin kepala sekolah baru juga sehingga belum melaksanakan supervisi, kemudian juga merasa, wah saya kurang paham tentang supervisi atau kurang mahir. Nah, kalau seperti itu yang terjadi bagaimana? Nanti Bapak Ibu peserta diklat dapat memilih kompetensi lainnya yang juga rendah. Nah, jadi kalau tentang pengalaman terkait supervisi tadi, misalnya tentang tindak lanjut itu yang rendah, tapi karena kepala sekolah merasa, wah belum mahir itu, nah, bisa dipilih lagi indikator yang lain yang juga rendah. Mungkin kalau tadi yang terendah 1, bisa cari lain yang sama-sama 1. Atau kalau tidak ada yang 1 ya ambil yang di atasnya. Yang 2 misalnya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jika masih menemui kendala juga, jika itu juga terkendala, wah itu aku juga tidak mahir, itu aku juga tidak mahir kepala sekolahnya misalnya. Nah, ini peserta diklat dapat mempelajari keunggulan sekolah tersebut. Jadi bisa saja hanya melihat keunggulan sekolah tersebut di bidang apapun sebagai alternatif terakhir. Nah, ini kalau mau belajar di kepala sekolah tentang kompetensi-kompetensi tadi, ada kendala juga misalnya kepala sekolah merasa tidak mahir terhadap indikator kompetensi yang rendah dari calon kepala sekolah tadi, ya ini alternatif terakhir, bisa mempelajari keunggulan sekolah. Nah, bagaimana mempelajari keunggulan sekolah? Ya bisa dilakukan ini, mungkin tidak dengan wawancara, bisa studi dokumen, bisa observasi lingkungan. Tuh, Pak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya ada di bahan bacaan calon kepala sekolah di bagian RTL, yaitu bahan bacaan kelima. Silahkan bisa dilihat di halaman ke-3. Silahkan nanti dilihat lagi. Nah, kemudian bagaimana matrik rencana peningkatan kompetensi kepala sekolah dan bagaimana cara mengisinya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan salah satu peserta, padahal sebenarnya banyak yang mengajukannya, tapi tidak perlu saya sebut namanya. Nah, ini
bentuk matrik peningkatan kompetensi atau PK itu. Di sini identitas, ada nama kepala sekolah. Nah, kalau di situ di bawahnya sebenarnya sama saja, di kiri, di kanan ini asal sekolah. Bisa juga kalau di situ di bawahnya sini di LK-nya itu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Ada 6 baris juga, tapi yang diisi nanti hanya 5. Sesuai dengan dimensi kompetensi kepala sekolah itu kan ada 5. Kolomnya itu apa saja, nomor, dimensi kompetensi, kemudian uraian kompetensi paling lemah atau paling rendah didasarkan dari hasil AKPK. Kemudian persiapan, tindakan yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Sebenarnya saya pikir ini sudah jelas sebenarnya. Ya. Bahkan di bawah LK itu juga dijelaskan bagaimana mengisi tiap kolom ini. Di kolom ini, di kolom A itu isi dengan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dimensi kompetensi ya isikan dengan dimensi kompetensi kepala sekolah. Kan ada 5 dimensi. Isikan di sini. Kemudian di uraian, nah ini isikan dengan 1 indikator terendah dari hasil AKPK untuk 1 dimensi kompetensi yang masih perlu ditingkatkan. Jadi kalau yang terendah itu ada lebih dari 1, 2 atau 3, bahkan mungkin 4, ya pilih salah 1. Kemudian di persiapan itu isikan dengan tahapan persiapan dalam melaksanakan peningkatan kompetensi. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum melakukan tindakan ini? Kan semuanya perlu dipersiapkan. Misalnya mau wawancara, ya perlu pedoman wawancara, perlu dibuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang mau ditanyakan, tentu berkaitan dengan indikator yang akan ditingkatkan kompetensinya tadi. Ingat, bertanya itu tidak mudah. Jangan sampai nanti begitu menghadap kepala sekolah, mau tanya apa bingung, au. Nah, maka perlu dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Baru tindakan yang dilakukan. Nah, bentuknya apa ya tadi? Bisa wawancara, bisa studi dokumen, bisa observasi kegiatan yang dilakukan kepala sekolah mentor 2, bisa juga observasi lingkungan. Baru hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan itu ya terkait dengan indikator-indikator yang rendah tadi. Jadi ini isikan dengan hasil yang diharapkan berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Tentu sesuai dengan indikator kompetensi terendah yang akan ditingkatkan. Jadi kalau misalnya yang akan ditingkatkan itu indikatornya, misalnya saya memahami tentang supervisi akademik misalnya. Maka bagaimana hasil yang diharapkan? Ya paling tidak meningkatnya pemahaman saya terkait dengan supervisi akademik. Itu kalau hasil yang diharapkan itu kan kalau misalnya tujuannya meningkatkan kompetensi saya terkait dengan supervisi, maka hasil yang diharapkan apa ya? Meningkatnya. Gitu. Nanti kita mari untuk lebih jelasnya kita coba praktekkan. Alhamdulillah saya sudah sempat membuat persiapan itu sehingga bisa untuk contoh. Oke, nah ini saya tunjukkan dulu. Ini adalah matrik rencana peningkatan kompetensi atau boleh juga dikatakan LK-nya. Yang saya kira Bapak Ibu sudah ada semua, ini masih kosong. Kemudian dasar ngisi ini apa? Hasil AKPK. Tentu harus ada hasil AKPK-nya. Nah, ini saya sudah
buatkan contoh, ini hasil AKPK. Misalnya kompetensi kepribadian. Ini ada 7 indikator. Maka diambil yang terendah mana? Oh ini, ya ini aja diambil, dikopikan di LK tadi. Nah, sedangkan dimensi kompetensinya bisa Bapak Ibu isikan di sini. Untuk dimensi kompetensi ini yang sudah jadi ya. Bisa ambil contoh saja ini misalnya untuk dimensi kompetensinya. Nah, saya ambilkan di yang kosong. Nah, ini yang kosong. Ini dimensi kompetensinya. Nah, ini diisi kompetensi yang dimensi kompetensi kan ada 5. Yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Nah, dari setiap dimensi kompetensi ini, ambil 1 indikator terendah. Tentu ini sebelumnya ditulis nama dulu ya. Bahkan nama saya misalnya Daliana. Nah. Misalnya saya asal sekolah saya SMP 15 Samarinda. Nah, tuh. Jadi dari hasil AKPK tadi sekali lagi ini ambil yang terendah. Mana ini yang terendah? Oh ini. Nah, kita copy. Kita kopikan di sini. Nih. Nah, saya berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman-teman sejawat berkaitan dengan tugas saya sehari-hari. Kan ini tadi yang terendah. Nih. Karena di sini, oh maaf, bukan ini. Yang terendah adalah bawahnya. Salah. Nah, nanti andekan ini kok, wah saya tidak menguasai itu, baru ganti yang nomor paling rendah yang lain. Karena tidak ada lagi yang 1, ya berarti yang nilainya 2. Maaf, ini tadi salah copy. Ini yang benar ini sebenarnya. Nah, jadi saya memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan menggerakkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, hasil yang diharapkan apa? Bisa di-copy dulu di sini, baru nanti diubah. Berarti apa? Hasil yang diharapkan meningkatnya. Mungkin tidak pengalaman, tapi pemahaman ya, meningkatnya. Kalau meningkatkan pengalaman kan tidak mungkin ya. Misalnya tentang pemahaman. Dan praktek. Misalnya ya. Pemahaman saja ya. Pemahaman dalam mengarahkan dan menggerakkan pemahaman saya. Sesuai dengan ini kan saya memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan berarti meningkatkan pemahaman. Tuh. Nah, kemudian persiapannya apa yang harus dilakukan? Nah, ini nanti masing-masing ini semuanya diisi dengan indikator yang rendah ini berdasarkan ini. Misalnya yang kedua, ini apa yang rendah? Ini ada 14. Oh, ternyata ini yang paling rendah. Saya memahami monitoring, evaluasi, dan pelaporan program sekolah atau madrasah sesuai dengan standar. Nah, ini misalnya rendah, berarti itu yang diisikan di sini. Nah, baru dibuat ini nanti hasil yang diharapkan apa. Nah, jadi meningkatnya pemahaman saya. Karena ini kan meningkatkan.
meningkatnya pemahaman. Saya terkait ya, atau tentang terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan program sekolah madrasah sesuai dengan standar. Nah, begitu seterusnya sampai diisi lengkap. Nah, sampai semuanya di mana yang terendah dari masing-masing kompetensi, kewirausahaan, mana yang terendah. Oh ini saya memiliki, ini kita copy. Begitu seterusnya. Tuh, jadi dicarilah mana yang terendah. Baru di satu saja ya. Tapi nanti ketika didiskusikan dengan kepala sekolah kok wah itu tidak memahami, bisa diganti indikator yang lain. Nah untuk menyingkat waktu, ini kalau sudah semua diisi, saya sudah menyiapkan yang sudah jadi ini. Ini coba bisa dilihat, bisa dibaca. Ini misalnya namanya tadi nama saya sekolah SMP Negeri 15, dimensi kompetensinya ini saya ambil dari yang terendah, dari setiap dimensi kompetensi. Nah, ini hasilnya meningkatnya kompetensi. Karena ini, saya memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan menggerakkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas, berarti meningkatnya kompetensi saya. Itu aja ya. Dalam mengarahkan dan menggerakkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian kalau ini di kompetensi manajerial yang terendah, saya di indikator ini, saya memahami monitoring, evaluasi, dan pelaporan program sekolah atau madrasah sesuai dengan standar. Maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kompetensi saya dalam memahami. Dan seterusnya copy paste saja dari sini. Nah, nomor 3 misalnya tentang kewirausahaan. Nah, ini yang rendah adalah saya mampu membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan dan tepat. Sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Maka hasilnya ya meningkatnya kompetensi saya dalam membuat alternatif, copy saja dari sini. Sebagaimana tadi saya contohkan. Nomor 4, saya memiliki pengalaman dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru dengan teknik yang tepat. Berarti hasil yang diharapkan ya meningkatnya kompetensi saya dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru dengan teknik yang tepat. Nah, kemudian kompetensi sosial. Saya yang terendah di indikator ini, yaitu saya memiliki pengalaman dalam melakukan kerjasama dengan perseorangan dan institusi lain, baik institusi pemerintah atau swasta, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah di mana saya bertugas. Nah, maka hasil yang diharapkan ya meningkatnya kompetensi saya dalam ini copy paste saja ini ke belakang dalam melakukan kerjasama dengan perseorangan dan seterusnya. Ini tadi sudah kolom A, kolom B, dan kolom F. Baru nanti kita bicarakan kolom A dan kolom D dan kolom E. Sampai di sini dulu bisa dipahami bagaimana cara mengisikan. Kalau mengisi nomor itu saya kira tidak usah dipelajari, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi 5 jenis kompetensi, dimensi kompetensi kepala sekolah yang akan ditingkatkan. Dari setiap dimensi kompetensi ini, ambil satu indikator yang nilainya terendah. Nilai terendah itu kalau ada yang 1 ya 1. Kalau tidak ada yang 1 tapi yang terendah 2 ya 2. Kalau tidak ada yang nilai 1, 2, tapi yang ada terendahnya 3, ya 3. Baru dibuat hasil yang diharapkan itu tentu 1. Baris ini. Ya, mudah melihatnya. Saya memiliki ini, berarti ini hasil yang diharapkan. Untuk indikator yang kompetensi manajerial,
saya memahami monitoring, evaluasi, berarti ini hasil yang diharapkan. Adapun di kolom D dan kolom E, ini tidak mungkin setiap kompeten, setiap indikator itu dibuat persiapan dan tindakan sendiri-sendiri, nanti terlalu banyak. Maka bisa di merger saja itu. Jadi persiapannya apa? Persiapannya ya tadi sudah di awal sudah saya sebutkan. Misalnya menyusun pedoman wawancara. Karena apa? Nanti kegiatannya adalah wawancara. Tindakan yang akan dilakukan kan wawancara dengan kepala sekolah mentor 2 terkait pengalaman kepala sekolah yang sesuai dengan urean kompetensi atau indikator-indikator kompetensi yang ingin saya tingkatkan. Jadi sesuai dengan ini. Jadi semua indikator ini nanti persiapannya harus dibuat pedoman wawancaranya. Tolong nanti ketika membuat pedoman wawancara ya dipisahkan. Ini untuk indikator yang mana? Misalnya untuk indikator yang saya memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan seterusnya ini, apa yang mau ditanyakan? Itu dibuat pertanyaan-pertanyaannya. Demikian juga indikator-indikator yang lain yang ingin ditingkatkan karena masih rendah. Kemudian setelah menyusun pedoman wawancara, menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan indikator-indikator yang akan ditingkatkan tadi, yang masih rendah tadi, kemudian menyusun instrumen, bila diperlukan perlu instrumen, dan menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Apa kegiatannya? Ya, wawancara, observasi itu kegiatan, dan studi dokumen untuk peningkatan kompetensi. Bahkan tidak hanya observasi kegiatan, juga bisa saja tambahkan observasi lingkungan. Nah, kemudian apa yang dimaksud sarana prasarana? Nah, mau wawancara, mau observasi itu kan perlu sarana. Apalagi dalam kegiatan yang nanti kan laporannya dituntut harus membuat video pembelajaran, video unjuk kerja. Nah, berarti kan harus perlu direkam, rekam gambar, rekam video, rekam suara, foto. Berarti kan perlu sarana prasarana. Nah, kalau mau dituliskan supaya tidak lupa di sini sarana prasarananya apa ya tulis saja. Misalnya apa? HP atau mungkin kamera, kemudian tape recorder kalau memang diperlukan. Tripod misalnya ya kan. Tuh silahkan nanti boleh dituliskan di sini, boleh juga nanti belakangan enggak apa-apa, tapi itu perlu dipersiapkan. Kemudian menyusun jadwal. Jadi nanti ini ya kegiatannya sekali lagi ada wawancara, studi dokumen terkait dengan kegiatan kepala sekolah, ada observasi kegiatan. Contohnya misalnya Bapak Ibu rendah di kompetensi supervisi akademik. Bisa jadi nanti Bapak Ibu bersama-sama kepala sekolah melakukan observasi di kelas ketika kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik. Baik bagaimana kepala sekolah melakukan wawancara sebelum observasi, kemudian bagaimana melakukan observasi, kemudian bagaimana wawancara setelah observasi, kemudian bagaimana menganalisis hasil supervisi, kemudian bagaimana mengomunikasikannya atau memanfaatkan, menyusun tindak lanjut dari supervisi tersebut. Nah itu bisa Bapak Ibu lakukan, mungkin perlu instrumen. Ini tentang observasi kegiatan. Bisa juga observasi lingkungan yang sesuai dengan urean kompetensi ini. Nah, kalau studi dokumen, ya misalnya seperti apa sih, misalnya tentang kerjasama. Lihat dokumen-dokumen kerjasama, dilihati, ya. Kemudian dipelajari, mungkin untuk bukti fisik difoto itu. Nah, makanya perlu persiapan sarana prasarana yang diperlukan.
Nah, jangan lupa kegiatan selanjutnya menyusun rencana jadwal kegiatan. Kegiatan apa? Ya wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk peningkatan kompetensi tadi. Jadi sebelum ngadep ke kepala sekolah, sudah dibuat dulu jadwal sementara, rencana kegiatannya ini. Nah, baru nanti menyampaikan maksud dan rencana jadwal yang sudah Bapak Ibu susun. Kemudian didiskusikan bersama kepala sekolah mentor 2 untuk diambil kesepakatan bersama. Jadi, jangan ngadep kepala sekolah mentor 2 tidak bawa apa-apa, cuma tidak ada persiapan sama sekali ya. Ini sudah disusun dulu jadwal sementara, sudah dibuat kira-kira minggu sekian, tanggalnya sekian, tunjukkan ini Pak nanti rencana saya untuk indikator yang ini, atau untuk rencana saya gimana Pak kalau tanggal sekian saya ingin wawancara tentang ini. Misalnya. Baru diskusikan dengan kepala sekolah, wah kalau itu nanti itu saya kepala sekolah mentor 2, wah tanggal segitu saya enggak bisa karena saya harus ke sini, harus mengikuti kegiatan itu. Kalau itu baru kalau begitu kapan Pak kira-kira? Baru sesudah disepakati barulah jadwal itu menjadi jadwal kesepakatan bersama sehingga nanti pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati tadi. Ini ya. Tuh Bapak Ibu, cara mengisi matrik rencana peningkatan kompetensi. Ini contoh ya. Silahkan kalau mau difoto ya. Jangan juga minta file. Sudah dikasih hati masih. Dah ya Bapak Ibu. Kiranya ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Khususnya Bapak Ibu, para peserta diklat calon kepala sekolah dimanapun saja berada. Baik yang langsung bertanya kepada saya maupun yang tidak bertanya. Siapa tahu tidak bertanya itu bukan berarti sudah bisa ya. Cuma mau tanya kepada siapa juga bingung. Mau tanya kepada pengajarnya takut dimarahi. Atau pengajarnya tidak mau memberi nomor HP, nomor WA. Harus sesuai jadwal ya. Itu kan hak prerogatif ada di pengajarnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, bahkan tidak menutup kemungkinan ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, segera kritik dan saran yang membangun dari siapa saja tentu sangat saya perlukan demi untuk perbaikan dan kebenaran ke depan. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat.